Pemirsa, seorang wanita bernama Sinta tak pernah menyangka jika dirinya akan menikah dengan kakak iparnya. Kisah pernikahannya pun viral dan menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Viral pernikahan Sinta berawal saat Sinta membagikan foto pernikahannya sang kakak pada 2015 silam. Sinta kala itu berfoto berdampingan dengan kakak kandungnya dengan caption, 2015 difotoin waktu nikahan kakakku. Itu maksudnya yang penting kalau udah diizinin sama kakaknya atau ditinggal pergi, dalam arti kata meninggoy itu, kita biar hartanya nggak kemana-mana, udah kita nikahin aja deh gitu. Terus ya biar tetap menjalin tali silaturahmi dan nggak kemana-mana. Dan ternyata si kakak iparnya ini suka sama adiknya, nggak apa-apa, yang penting ada izin gitu. Sah-sah saja jika seorang seperti menggantikan posisi kakak kita, suaminya istrinya meninggal dan si suami beralih ke kita, menikahkan kita dengan suatu tujuan yang baik. Sah-sah saja. Karena apa? Di sini mungkin mengingat adalah si anak sudah saling menyayangi dan beradaptasi mungkin lebih gampang. Namun siapa sangka pada tahun 2023 lalu, Sinta justru dinikahi kakak iparnya alias turun ranjang. Sinta pun membagikan momen pernikahan bersama Rangga Lawe Sanjaya, kakak iparnya. Sempat dilema lantaran kala itu dirinya masih berusia 21 tahun, namun akhirnya Sinta menerima pinangan kakak iparnya agar keponakannya bisa dia rawat dan memenuhi amanat sang kakak. Lantas apa kata sederet selebriti terkait pernikahan Sinta dengan kakak iparnya? Yang penting sih saling mencintai dan saling sayang, bukan karena ada apa-apanya menikahi kakak iparnya sendiri. Jodoh tidak ada yang tahu rahasia Allah. Mungkin ada yang berpendapat kalau ganti tikar istilahnya tidak bisa karena sudah seperti adik atau abang atau kakak yang sudah nggak bisa menjadi suami. Tapi di sini saya pribadi itu sah-sah saja dilakukan. Sementara itu, Irfan Hakim sempat kaget saat pendopo rumahnya diserbu burung hantu. Ya, kedatangan burung hantu liar ke pendopo rumah Irfan tentu saja membuat Irfan dan karyawannya kaget. Ada apaan tuh? Burung! Wait! Ini burung apaan? Burung, Mbak. Burung. Tuh. Dari tadi gue dengar suara sek. Itu mah anakan ya? Tuh. Kayaknya masih anakan, Bang. Burung hantu dah kayaknya. Kok suara jadi banyak? Kayak anakan ini. Apa? Anakan celpuk suaranya gitu kan ya. Celpuk? Celpuk tuh burung hantu? Burung hantu juga, Bang. Kalau malam, gua sering denger yang dewasa tuh yang gitu? yang gitu. Tapi ini masuk bunyinya bunyi anakan, Bang. Sit-sitan kayak gini mah. Tiba-tiba kemarin tuh kan rumah gue itu kan memang banyak banget pohon dan lain, banyak banget burung-burung jenis lain juga yang liar, banyak banget. Yang di aviari ada, terus di luar juga ada liar, ya udah kita kasih makan. Kemudian tiba-tiba ada bunyi, kok kayak bunyi burung hantu, kata tim aku kan dokter hewan aku di rumah juga sama kiper. Nemu burung hantu 2. Terus akhirnya ya aku panggil, biasanya aku manggil burung-burung aku, nyamperin 2 gitu. Dan sebetulnya belum ditayang ini, ternyata lebih dari 2. Di malam berikutnya nanti belum ada tayangan di YouTube-nya. Datang lebih banyak lagi dari 2. Seru banget. Jadi gue tuh kayak sosok jadi orang sakti gitu ya, diam. Gue cuma itu doang. Muncul, wah seru banget. Ya, meski sempat kaget, namun Irfan justru senang. Apalagi Irfan memang juga memelihara burung hantu yang didatangkan dari Afrika dan burung hantu salju.
Dan sejak Irfan memelihara burung hantu, membuat burung-burung hantu liar datang ke rumahnya. Masuk ke keluarga otoskop itu kayak celepuk nggak? Kayaknya sih ini termasuk all kecil ya. Oh, kecil. Cuman lebih gede dari celepuk ini. Ini dia belum mau makan ya? Dia udah makan. Tapi kebanyakan tadi stok tuh, nih baru buang pelet. Ini rame nggak ada yang jadi. Mana sih? Ini nih bau naon itu sih? Bau dia. Bau ini, air nih. Kotoran kena air. Oke, ini namanya adalah Southern white face owl. Southern white face owl. Ini berasal dari Afrika. Dari Afrika. Di negara mana aja ya Afrika? Dari Namibia, dari mana lagi banyak sih dia. Setengah halfnya Afrika. Oke, ini benar cuma satu ke Indonesia. Cuman satu. Nah setelah ini mah pasti ngabring. Ya. Iya jadi kan gue tuh hobi binatang dan gue tuh biasa lagi hobi ikan, pindah lagi ke burung, terus ke ayam, ke bebek, kemana. Gue tuh hampir semua binatang tuh gue suka. Nah sekarang lagi suka lagi ke burung hantu. Jadi sekarang tuh kan kemarin ada white face dari Afrika, gue baru datang. Kemudian juga ada si Malika, ada yang gak tahu burung hantu apa, hitam warnanya. Terus baru datangi juga snowy owl itu jadi burung hantu salju yang dipegang sama Harry Potter. Kedatangan burung hantu liar tak membuat Irfan terganggu, sebaliknya Irfan justru senang dan memberikan makan ke burung-burung hantu liar yang datang ke rumahnya. Lantas benarkah Irfan mengalami kerugian lantaran kedatangan burung hantu liar? Cek. Oh my god. Tuh kan nyamperin tadi nggak ada lucu tuh. Dok ini dok lihat ada ini. Iya, kalau malam langsung turun dia mau Pak. Sini. Jadi tidak hanya di aviari, ternyata burung hantu yang ada sekarang juga di gue kayaknya ya mengundang burung hantu yang lain. Siapa enggak? Oh dia jangkrik bisa. Jangkrik dia makanya celepuk. Wow, Masya Allah. Sedekat ini loh guys. Kalau burung hantu gue kan emang peliharaan ya. Ini ya loh. Nyamperin nggak? Sini terbang kalau mau sini. Jadi mereka beneran ya udah terserah, tapi gak tahu nih beberapa hari ini gue panggilin nggak datang. Gak tahu kemana, namanya juga burung liar dan bisa kemana-mana, bisa ntar kembali lagi gitu. Enggak, justru kok yang liar gitu biarin aja liar dan mereka hidup berdampingan, jadi tetap akhirnya gue kan mereka makannya tuh ada jangkrik juga, terus ya udah jangkriknya gue sebarin, terus kalau misal pas datang mereka udah nemplok di kepala, enggak diserbu tuh maksudnya berduyun-duyun, nggak cuma satu ekor, jadi nggak ada kerugian sama sekali ya. Gue ngasih makan itu bukan rugi, tuh berbagi kebahagiaan dan mereka juga bikin gue bahagia. Di sisi lain, Irfan yang kini tengah disibukkan bekerja dan mengawasi pembangunan rumah baru, rupanya juga tengah berencana untuk pergi umroh bersama keluarga besarnya. Ya, keinginan Irfan untuk memboyong keluarga besarnya pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh memang sudah lama direncanakan, namun lantaran dirinya tengah terikat kontrak kerja yang tak memungkinkan dirinya libur lama, membuat Irfan harus menunda rencana untuk pergi umroh. Lantas benarkah Irfan berencana akan melaksanakan ibadah umroh di akhir Ramadan dan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci? Insya Allah, jadi sebetulnya ini tuh rencana dari tahun lalu, tapi pas mau berangkat ada beberapa kerjaan yang tidak bisa izin karena alhamdulillah gue tuh pegang beberapa acara yang hostnya itu cuma gue sendiri. Kalau gue pergi ya acaranya break gitu, nggak enak. Nah gue tuh cuma dapat libur itu ya kalau nggak pas lebaran akhir tahun, itu pun sebentar. Nah akhir tahun ini tuh nggak ada libur sama sekali, jadi
pertukaran tahun baru aja tanggal 31 ke 1 Januari gue kerja. Nah, satu lagi harapan adalah ketika Idul Fitri lagi lebaran. Tapi itu pun liburnya tuh pas di hari H lebarannya. Jadi ya udah, akhirnya diniatkan dari tahun lalu sih gue pengen pergi umroh pas lagi lebaran di sana. Tapi paling perginya juga rencananya insya Allah dilancarkan setelah sahur hari terakhir, kan gue masih kerja tuh, baru berangkat. Nah, karena niatnya udah cukup lama, ini gue mulai banyak kepikiran pengen ngajak beberapa orang. Salah satu ya kalau keluarga gue pasti, karena udah lama banget. Nah, kayaknya mudah-mudahan ya, ini juga gue belum daftar. Jadi mudah-mudahan kakak-kakakku dengan ipar-ipar aku, mama aku, istri, anak-anak, kemudian mungkin mertua aku dan juga kakak ipar dan adik ipar, insya Allah. Selain mengajak keluarga besar, Irfan rupanya juga mengajak salah satu karyawan untuk pergi umroh. Irfan pun rupanya juga berencana akan mengajak karyawan yang lain, namun Irfan masih merahasiakan siapa karyawan lain yang akan diajak. Terus kemarin tuh pas lagi kan di kantor juga kan sering kumpul-kumpul gitu, kayak kemarin tuh ada pengajian bareng sekaligus syukuran istriku 40 tahun. Ya udah, terus aku umumin salah satu karyawan aku juga aku bawa, Iqbal. Nah tapi gue ngomongin juga, sekarang gue masih umumin satu ya, kan masih jauh tuh ke Ramadan. Tidak menutup kemungkinan akan nambah lagi. Mudah-mudahan gue dari kemarin tuh lagi mikir siapa ya lagi itu kan ya gitu, ngerakin hati gitu. Dan nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini juga kakak-kakak gue juga baru pada sadar lagi di Bandung, paspornya pada mati. Oh ini Pak paspor lagi pada heboh deh tadi nih di grup keluarga. Lagi tiba-tiba gara-gara gue ngumumin ini banyak travel umroh nawarin jasanya, tapi insya Allah dengan bareng dari kakak saya. Kakak saya itu kan ustadz semuanya dan udah jadi pembimbing umroh haji juga rata-rata, jadi ya udah sama langganan mereka aja insya Allah. Rencana Irfan yang ingin pergi umroh rupanya didengar oleh beberapa travel dan menawarkan kepada Irfan untuk menggunakan jasa travelnya. Namun Irfan rupanya memilih untuk menyerahkan urusan umroh ke kakak-kakaknya yang notabene seorang ustadz. Lantas seperti apa persiapan Irfan dan keluarga sebelum pergi umroh? Benarkah Irfan akan berencana akan umroh bareng dengan Raffi Ahmad? Sebetulnya kan hampir anggota keluarga aku tuh semuanya sudah pernah umroh dan haji rata-rata. Jadi ya pasti Mekah Madinah mah pasti. Tapi nggak tahu tuh, nanti lihat nanti. Tapi yang jelas kayak Gunung Jabal Rahmah itu mah semuanya juga pasti pernah ke sana kalau sampai umrah dan haji. Jadi mungkin kita mau ke Taif dan lain-lainnya. Kalau ke Turki gitu nggak tahu, takutnya waktunya kurang karena waktu liburannya juga nggak bisa lama-lama seperti itu. Bahkan sebetulnya rencananya itu beberapa bulan yang lalu udah janjian sama Raffi Ahmad juga, mungkin Raffi Ahmad juga akan pergi umroh bareng juga. Jadi nggak tahu satu travel, nggak tahu beda travel, tapi ketemu di sana, lihat nanti. Jadwal sih insya Allah Pak, kemungkinan besar nggak ada pasti, kemungkinan besar kosong. Jadi ya mudah-mudahan ini lagi masih ngumpulin data dan lain-lain segala macam. Mudah-mudahan berikan kelancaran. Kalau hal gini tuh kita nggak bisa memastikan 100% karena kalau ada hubungannya dan ibadah tuh pasti ada aja kendalanya. Tapi mudah-mudahan insya Allah diberikan kelancaran. Gue tuh nggak pernah ada resolusi apapun. Pokoknya diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga berharap mudah-mudahan banyak keberkahan. Dengan salah satunya adalah gue bisa bermanfaat kepada banyak orang.